Sebab akan muncul banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, Yesus sendiri yang memberikan validasi, muncul Yesus palsu sebagai penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus loh yang mengatakan itu. Kan? Dibilang Yesus, ada Yesus palsu, dia sendiri Yesus. Ya, artinya setelah dia ada Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti Yesus yang mana? Kalau Kristen mengikuti Yesus yang asli, maaf, Yesus yang asli tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya untuk Bani di luar Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian mengkitabkan kitabnya Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat dan makan babi. Oh, tidak mengajarkan tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, itu cocok tuh Bang. Saya bisa dikasih waktu nih kan sampai jam berapa? Silakan, silakan. Oh, boleh Bang. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak bersunat dan tidak makan babi. Ya kan? Ya. Yesus tidak secara eksplisit melarang sunat atau mengizinkan. Apa yang salah nih GPT saya nih? Belum premium ini. Tentang sunat, Yesus tidak pernah melarang sunat. Namun Yesus tidak menekankan sunat sebagai hal utama, Bang. Berarti hadis atau kayak mana nih? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa keselamatan tidak tergantung pada sunat. Tetapi pada iman pada Kristus. Berarti kan esensi sunat berarti nggak perlu kali ya, Bang? Kata siapa? Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, ini ucapan Yesus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus tuh. Kata Yesus. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. It's easier for heaven and earth to disappear than for last stroke. Ini kalau bahasa Inggrisnya kejam nih, Bang. Last stroke. Yesus sedang mengajarkan tentang kesetiaan, harta, dan hukum Allah. Ia menekankan bahwa hukum Taurat tetap memiliki bobot yang serius, bahkan setelah hadirnya kabar baik atau Injil. Dalam ayat sebelumnya, ayat 16, maksudnya lebih mudah langit dan bumi lenyap, suatu gambaran ekstrim untuk menunjukkan betapa kokohnya dan abadi prinsip-prinsip hukum Allah. Satu titik dari hukum Taurat mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artikan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin Yesus tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum. Hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar, tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa hukum moral, berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya, Bang, apanya, Bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Iya, itulah Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah, kalau misalnya kita apa lah, Bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga? Kalau menurut pasti palsu lah. Jadi Yesus palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus, Bang. Oh iya, berarti ya paham. Berarti menurut Abang sendiri berarti ya beliaulah sosok yang palsu tadi. Kok beliau? Dia kan yang asli, berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus, tapi palsu. Berarti berarti beda deh, Bang, yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang. Beda dong. Beda, itu pasti beda.
setelah yang abang jabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya? Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti? Bukan fiktif, memang ada. Ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus akui itu. Bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih Bang ya? Agak nekat juga tuh Bang ya? Low battery. Nah sekarang begini, Charge. ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius Kalau berapa Bang? kamu yang 24 datang. ini, Bang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor satunya coba. Buka aja satu perikop. Yesusnya ditanya, Ya, Matius apa 24. tanda kedatanganmu? Ini Matius 24 ayat 1 Bang. Berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam Ya. juga di bawah. Di situ dikatakan, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya, kata Yesus, akan nampak tanda anak manusia di langit seperti Ayat cahaya 2 tuh Bang. Ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1 sesudah itu Yesus keluar di dari Bukit bait Allah. Zaitun. Iya. Dia di Matius Bukit 24 ayat 1. Zaitun bercakap Berarti- pada muridnya. Lalu ayat 2, muridnya kan? bertanya, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Mana oke. Nomor 3, makanya saya bilang buka satu perikop supaya Anda baca. Matius Nomor 24. 3-nya, muridnya Satu kemudian perikop. datang pada saat Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Ditanya kemudian, Guru, apa tanda kedatanganmu? Jawaban Yesus apa? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Berarti Yesus mengatakan, ini tanda kedatanganku ini, seperti ini adanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku Yesus, waspada. Karena akan banyak orang mengaku Yesus, tapi dia tugasnya hanya menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Tapi kan, ini Bang ada di Yesus menjelaskan tanda-tanda zaman akhir ayat 4 sampai 14. Berarti udah mau akhir zaman ini berarti Bang ya. Banyak Mesias palsu. Nah, akan kalau muncul, Yesus kan? yang datang, saudara, kalau Yesus yang datang menurut Yesus, maka itu akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, mau 1 miliar orang mengaku Yesus, kalau tidak diiringi tanda-tanda akhir zaman, itu bukan Yesus. Bagus lah Bang, belum tanda akhir zaman berarti ini kan. Ya udahlah Bang. kalau Nah, kayak berarti gitu yang ya. datang kepada Paulus, siapa? Ya itu kan iman Bang, kalau ada yang bilang Ya, kok Kristen, tapi kalau- iman? Yang datang kepada Paulus siapa? Apakah ada tanda-tanda? Tanda-tanda yang disebutkan Yesus ketika ada oknum mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang kayak tadi Abang bilang. Yang Yesus bilang, tanda-tanda ketika aku yang datang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Tanda-tanda itu ada nggak pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Gonjang ganjing Bang ya. Umat kok dinaikkan aku jadi berdua. Janganlah, belum ada apa aku. Belum selepel aku sama Bang Juma 01 Burunda ini. Agak di bawah lah aku. Tolong Bang, aku agak sensitif aku nengok dua ini Bang. Masa kita disandingkan Bang? Bang Ya jauh kan, di atas kan saya. kita berdialog ya. Bahkan kita yang berdialog, nggak apa-apa pun itu. Benar Bang. Nah, Tapi sekarang apapun ketik saya berdialog, saya belum cocok lah. Gitu aja Bang. ketika Langsung, Paulus saya mengaku, situ Bang. ketika Paulus gimana? mengaku didatangi Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kepada muridnya di Bukit Zaitun itu ada pada saat itu? Gimana Bang ketika Paulus mengaku Bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengiringiku? Apakah tanda-tanda itu ada ketika kemudian Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus?
Tapi kayak kedatangan Yesus yang kedua kali lah itu bang, nanti bang. Kalau ini Ada itu, atau tidak ada, saudara? kalau di sini katanya nggak ada bang, kata JPT. Tapi Enggak akan ada. pada kedatangan kedua kalinya, bang. Kata Yesus, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Nah, sekarang tanda-tanda itu ada nggak kepada Paulus? Kalau yang tanda-tanda sama Paulus nggak ada bang, tapi kedua kali Nggak di sini ada. Berarti yang datang Kedua kepada kali dia. Paulus itu asli atau bukan? Ya kalau misalnya apanya bang, berdasarkan apa ya asli, cuman kan itu tadi pandangan orang. Yesus mengatakan kalau yang asli datang, tanda-tandanya bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya kalau tidak ada tanda-tanda itu. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Terus kenapa Kristen percaya kepada Paulus? Karena itu bukan kedatangan kedua kalinya bang. Loh, berarti itu kedatangan keberapa? Yang pertama lah itu perdana. Kalau Kedatangan kedua kali pertama ketika dia menjadi sokoguru sebagai rabi untuk Bani Israel, lahir dari bayi sampai usia 33 tahun. Itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua ketika dia datang bersama dengan tanda akhir zaman. Apakah tanda ini datang kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus menurut Yesus itu siapa? Berarti Paulus lah bang yang apa kedatangan Yesus ya untuk Paulus sendiri. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Katanya jangan percaya, cuman kan Jangan percaya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Dengan kata lain, jangan percaya dengan agama Kristen. Itu kesimpulannya. Enggak lah, kan Yesus bukan mengikuti Paulus. Ajaran Yesus. Paulus dari mana Yesus mengajar kepada orang-orang Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sedangkan ada, bang. orang Kristen yang mengenal Yesus itu berasal dari Paulus. Iya, mungkin dia penyambung lidah. Penyambung lidah dari Kristus. Penyambung lidah dari Kristus yang datang kepadanya tanpa tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus. Maka itu penyambung lidah dari Yesus si palsu itu. Maksudnya itu kan yang kita awal tadi udah setuju kan, bahwasanya ya Kristen itu ialah atau orang Kristen tadi sama dengan pengikut Kristus. Kalau Paulus, Kristus yang datang kepada Paulus. Kristus yang datang sama Paulus berarti itu berdasarkan kata Bang Juma ya? Iya, lalu Kristen yang Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yang itu loh, yang di kayu salib yang keluar dari seorang perawan Maria, yang keluar apa ya? Yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, kalau yang keluar, saudara, kalau yang keluar dari rahim Maria, dialah yang berpesan jangan percaya kepada orang yang mengaku dengan kalian yang mengaku bertemu dengan Kristus. Ya, Bang. Titik temu kita, kami percaya ke situ, bukan sama yang itu yang kami percaya. Lah, berarti Anda tidak mengkitabkan 13 bukunya Paulus. Berarti Anda tidak merasulkan Paulus. Kalau begitu. Gak penting, kami mengikuti yang keluar dari apa itu Bang, yang dibuatkan, yang difirmankan Tuhan kepada apa namanya? Kok tidak penting pun? Gabriel. Kok tidak? Kami itu yang kami firmankan Bang, karena ya itu. Bagaimana ceritanya? Anda sembunyi di ketek Yesus anak Maria, sedangkan kalian ini Katolik. Katolik itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Gimana sih? Itu maksud saya yang menjelaskan itu, menyelaraskan itu. Mungkin mereka paham, percaya, menyerahkan diri sama yang di situ. Gitu loh Bukan, Bang, saudara. Yesus, Virgin Maria. Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Atau pergi ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yes, I agree with you. Murid-murid Yesus tidak akan mungkin kalau mereka taat kepada Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi. Betul?
Betul. Nah, Anda sendiri Yahudi atau bukan? I'm not Yahudi, but I'm Katolik ya. Ya, kalau Anda bukan Yahudi, lalu Anda ini siapa? Saya adalah seorang Katolik yang itu bang, masih belum apalah. Ya you know lah. But I try to speak with my logic gitu loh bang. Maksudnya logika saya kan yang namanya iman kan nggak bisa juga abang jangkau. Even abang seorang gurunda kan. Tapi Iya, saya menghargai iman saudara. Saya menghargai itu iman saudara saya Kristen, saudara saya Katolik, menyembah kepada Kristus. Kenapa kalian menjadi pengikut Kristus? Itu tidak disalahkan juga. Kenapa? Karena Yesusnya yang asli membuatkan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan Paulus setelah didatangi oleh Kristus, Paulus dalam Galatia 1 nomor 15 mengakui kalau dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ada Kristus yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi. Itulah Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Anda katakan tadi Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah Kristus yang anak Maria. Padahal yang mengutus Paulus bukan anak Maria. Yang mengutus Paulus itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri. Jadi gini bang, kalau seandainya dirunut lah, jadi menurut abang yang Kristus palsu, oke lah segala macam itu kan bisa diterima untuk golongan abang, mungkin golongan lain tidak menerima ya kan, bisa cocok kira-kira bang? Iya cocok. Jadi menurut seorang abang lah, gurunda ya dibilang ya bang. Tadi saya dengar gurunda. Teman-teman aja yang manggil itu. Saya Bang Zuma, nama saya, panggilan saya. Rendah hati ya bang ya. Aku surga lah deh abang, rendah hati sekali. Memang saya Bang Zuma, bukan saya gurunda. Gurunda itu banyak, guru-guru kami itu banyak. Kalau saya enggak. Kalau abang sendiri nganggap yang cocok jadikan guru di agama Islam apa bang? Siapa sosoknya lah? Ya, para ulama kami lah yang ahli dalam Al-Quran, hadits. Mereka guru-guru kami yang mengajarkan kami. Begitu bang ya. Maksudnya gini, kalau misalnya, jadi ini kita apakah berbicara siapa yang benar salah atau diskusi secara logika? Ada bukan logika ya? Diskusi secara sehat. Nah, ini sudah sejam lebih bang. Kita diskusi. Sorry bang. Oke lah, saya lanjut bang ya, soalnya udah 16.46 ini di tempat saya nih, mau lanjut lagi kerja. Oke, thank you bang ya, udah turunin katanya. Wah slow lah, kalian goyang kali. Oke semua bang ya, thank you bang Juma, thank you semua. Oke saudara Van, thank you. Oke bang. Bye. Selamat sore Immanuel. Manuel. Apa itu tante? Kok digiling halus atau digiling kasar? Nggak apa-apa, terserah. Oke, silakan bertanya atau mau dipertanyakan, silakan Immanuel. Nggak ada yang mau dipertanyakan, biasa-biasa aja keterangan si Juma ini, itu aja bolak-balik. Kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Kenapa? Kenapa bang? Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah tak kau terima nggak terima, kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih. Hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa, kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi
atau bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai. Hukum Taurat itu sebagai ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat itu selesai, nggak lagi, sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi. Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsik itu, dia kan diberi bertemu dan buta, di baptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak begitu penebusan dosa. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya. Tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi setan, siapa saja dengar. Aku satu perangkat. Kok kayak setan diminta dalil? Nggak ada dalilnya tapi sok paten. Sok paten kali aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar. Jadi kampret. Nggak apa-apa lah. Sebentar cuma. Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya cuma. Saya minta dalilnya mana? Iya. Aku lupa, tapi nggak bisa sebenarnya searching aja. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi begitu cuma kami ini punya pegangan keselamatan, enggak pegangan halusinasi. Saya maklum itu kan enggak, kalaupun kau mana dalilnya? Mana dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar cuma. Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya kematiannya. Udah, kau turun, setiap orang yang tidak percaya dibawa iblis bersama. Binatang, jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai son di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam. Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paling benci kalau sok besar mulut, melampaui Tuhan berbicara, tapi dalil nggak ada. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah dibilang kalau ada tidak percaya ada pembunuhan terhadap orang yang benar tidak masuk surga. Nenek nukiper sentil juga biji mata kau nanti lama-lama ya. Sepaten yang menyesatkan. Sudah nggak saatnya lagi, zamannya lagi kau berkhotbah ala sesuka kau. Bukan gereja ini. Kalau saya minta dalil berarti saya masih menghargai tipuan bohonganmu itu. Kalau tak ada dalil, sedangkan ada dalil itu belum tentu benar. Tak apa-apanya kau bilang. Dalil berdalil. Saya seorang muslim
dididik menjadi seorang muslim yang taat pun ketika berbicara itu pakai dalil. Nah ente dari lahir sudah makan asu, besar tua sekarang ini masih makan asu, diminta dalil, lupa cari sendiri. Lu pikir ini gereja apa? Oh sok cantik. Belum pernah kau ditampar sama ini, sama waria? Hah? Gak pernah? Hah? Bunda Rama, tampar dia, tampar Bunda Rama. Bunda Rama tampar dia. Kalau dia ngomong, sok paten. Orang mau belajar kayak tadi itu meskipun dia penuh dengan kemunafikan masih bisa lah. Pakai campur bahasa Inggris tapi masih kaku-kaku juga bahasa Inggrisnya. Gak malu. Nah, dibandingkan yang barusan ini masih mending tadi lah. Kirain Bang Zuma tadi nyuruh aku yang nampar, Bang. Jangan. Baik, mari aja. Paten-paten yang di bawah ya silakan minta ketik 1 kalau mau naik. Ya, bawa data, bawa oksigen, infus sama kompor gas ya. Oke, selamat sore Endah. Boleh Endah. bicara panjang, saudara-saudara Ini kok Kristen. masuk, maaf ya. Saya lagi dengerin kok kepencet, maaf. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi boleh bicara panjang, boleh mendokma, ada dalil. Nah, dalil itu nanti yang kita kaji. Jangan lontong sayur. Mau juga kulantik kalian kayak Luga Tambunan, mau? Mau? Bicara pakai dalil saudara ya. Kalau saudara mewakili agama saudara kita Kristen, bicara silakan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ini, silakan. Ini dalilnya. Nah, nanti kita berbicara, kita bedah tuh dalil. Begitu, jangan asal ngomong saja. Ini bukan gereja. Di sini umat Islam pada cerdas-cerdas semua. Ya, udah pada paham tentang Bible mereka. Jadi nggak bisa lagi kita doktrin dia dengan obat-obat kuping. Yesus adalah barang siapa yang tidak percaya Yesus mati disalib untuk dosa-dosanya, maka dia di mana dalilnya itu di mana? Justru dikatakan hidup kekal itu percaya Yesus Rasul, utusan Tuhan. Yohanes 13:17 nomor 3 itu dalil. Anda bicara seenak perut. Janganlah gitu saudaraku Kristen ya. Suara Anda sudah bagus. Intonasinya lumayan, bisa menjadi penjual obat. Tapi kurang yaitu data. Begitu loh. Pakai data. Ya, silakan saudara-saudara. Di sini di kota Dubai sedikit lagi maghrib. ISR selamat sore. Islam apa Kristen, Bang? Sementara UTM. Sementara. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Silakan Bang, langsung sama Bang Zuma, Bang. Ya, saya mau nanya sama Bang Zuma, boleh nggak? Boleh. Kata Bang Zuma kan yang nemuin Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Jadi itu Yesus yang mana ya Bang? Saya masih belajar ya Bang. Jadi saudara, Yesus itu mengajar secara histori. Kita harus bagi dua. Yang pertama, Yesus mengajar tanpa kehadiran Lukas, tanpa kehadiran Paulus, tanpa kehadiran Markus, dan tanpa kehadiran penulis Matius dan penulis Yohanes. Ini dulu. Ketika Yesus mengajar, 5 manusia ini itu belum ada. Manusia-manusia 5 orang ini itu belum ada dalam sisi pengajaran Yesus. Mereka nanti menceritakan tentang Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi mereka menulis dari sejak tahun 50-an ke atas. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, Yesus berbicara kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Itu satu. Kedua, kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata pembuka, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Kata Yesus,
jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23. Nah, Paulus mengaku bertemu di tahun 50. Dia di dalam kitab Galatia 5 mengaku bertemu, Galatia 1 mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ dia mengaku tuh bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sampai Paulus berkhotbah, aku bertemu dengan Yesus pada tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di atas tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di Kisah Rasul 9 bahwa guruku Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias di padang gurun. Itu dua keadaan. Secara histori nih, Yesusnya di tahun 33 mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku Yesus. Jangan. Sebab kalau aku yang datang nanti, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya, bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan akan melihat aku. Itu tanda ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku selain daripada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. 24 dari Matius 24, sebab Mesias palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Artinya dua keadaan ini, Yesus berpesan kepada Bani Israel dan Paulus benar-benar bertemu dengan Kristus yang mengaku Yesus. Setelahnya Paulus bisa bermukjizat. Sebelumnya Paulus tidak bisa bermukjizat. Dan Kristus yang datang kepada Paulus ini, itu adalah Kristus yang bisa melakukan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Datang kepada Paulus. Pertanyaannya sekarang, di episode pertama, Yesus asli berpesan kepada muridnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Paulus di episode kedua mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apakah murid-murid Yesus percaya kepada Paulus? Satu, kalau percaya berarti benar nubuatan daripada Matius 24 nomor 24 bahwa Kristus palsu dan utusannya yaitu nabinya akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Itu bang. Jadi kalau Anda mengatakan mana Kristus palsu, jelas yang datang kepada Paulus. Kenapa itu adalah Kristus palsu? Karena Kristus asli menjelaskan, kalau aku yang datang yaitu Kristus yang asli, maka akan nampak cahaya dari timur sampai ke barat, aku akan nampak tanda sebagai manusia di langit, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Silakan. Berarti kalau bukan Yesus yang datang, siapa itu bang? Penyesat, kata Yesus. Penyesat. Itu kata Yesus, penyesat. Cek. Cek. Bang YSR monitor. Insan. Penyesat bang yang datang mengaku Yesus. Berarti penyesatnya, akulah Yesus. Nah itu harus ngaku Yesus penyesat itu. Bukan mengaku bom-bom. Salah nubuatnya kalau akulah bom-bom yang tidak beranus. Itu salah. Nubuatannya mengaku Yesus. Jadi penyesatnya ya ngaku Yesus. Oke, teman-teman, di sini sudah mau azan. Mungkin bisa diambil alih dulu. Karena saya harus siap-siap untuk Oke. Ya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sahabat-sahabat semuanya. Ada sesuatu penegasan atau saya punya kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Saya hanyalah seorang penyampai Bible, ya, penyampai Bible yang kemudian dibutuhkan kedewasaan di dalam menyikapi apa yang saya tuturkan, apa yang saya sampaikan.
Kalau di situ ada kehilapan, ada kesalahan, saya Bang Suma secara sadar memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kalau di situ ada kebenaran, ya taruhlah itu sebagai amal jariah buat saya. Dan apa yang antum semua lakukan di YouTube maupun yang ada di TikTok, dan juga teman-teman saya yang ini yang punya Komal, saudara saya, sahabat saya, sebagai host saya di sini, dan juga yang lainnya, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa besok nonton film Doti. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Saya Zulkifli M. Abbas, orang yang paling ganteng di antara seluruh manusia yang ada di kota Makassar. Kalau lagi tidur mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuma sudah memberikan narasi, memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita. Bahwa memang benar kata Bang Zuma tadi. Bermulanya penyesatan di dalam kekristenan yang munculnya Paulus. Sesuai Galatia 1 nomor 12. Ya. Di Yohanes 2 nomor 1. Siapakah iblis penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dan Paulus sendiri menyatakan di Galatia 1 nomor 11, aku bukan menerima dari manusia, tetapi dari Kristus yang bukan manusia. Paulus adalah seorang pendusta. Sesuai Roma nomor 3, 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Filipi 1 nomor 18. Tetapi jika mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Semenjak Paulus diangkat menjadi rasul, apakah Paulus membawa atau melestarikan ajaran Yesus? Tidak. Hampir rata pengajaran Paulus dengan Yesus sendiri sangat jauh berbeda. Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa waris. Yesus mengajarkan ketika di Markus 10 nomor 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jelas kalau dari ayat ini dikatakan bahwa anak kecil tidak memiliki dosa, bahkan memiliki surga. Seperti sama dengan hal ini di dalam ajaran kita Islam. Perjanjian lama secara eksplisit membantah adanya dosa waris. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, jangan jugalah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Tetapi malah sebaliknya, Paulus membawa ajaran Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Yesus sendiri. Yesus tetap mengakui legitimasi hukum Taurat, seperti yang dikatakan oleh Gurunda Zuma, Bang Zuma tadi, berlaku bagi para pengikutnya. Di mana? Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab suci para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sementara Paulus berpendapat hukum Taurat sudah diganti dengan iman penyaliban kepada Yesus. Jelas saudara-saudara bahwa banyak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi menambah keilmuan kita. Dan itu bagi saudara-saudara di bawah dicatat dan dipahami. Diberitahukan kepada saudara-saudara kita, diberitahukan kepada anak-anak kita,
bahwa banyak misi-misi penyesatan dengan cara licik yang dilakukan oleh umat Kristen terhadap banyak misi-misi penyesatan dengan cara licik yang dilakukan oleh umat. Wen Arias jago. Oke, selanjutnya ya. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tauhid. Matius 4:10. Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nabi-nabi terdahulu, Musa, Salomo, Abraham, ya, nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang esa. Tetapi datangnya Paulus mengajarkan menyembah kepada anak manusia yang bernama Yesus yang bangkit di hari ketiga di dalam kubur. Jelas apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi itu banyak bermanfaat ilmu, dan itu harus kita sharing dan kita pahami bahwa sesungguhnya agama Kristen ini adalah sekte yang dibuat dan dikarang oleh Paulus sendiri. Inilah penyesatnya. Inilah asal pangkal bala terjadinya penyesatan yang sangat besar-besaran yang diinginkan oleh iblis agar kita kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka iblis dengan penyesat ini bekerja sama membuat satu agama yang bernama sekte Kristen. Bang Blender, monitor, siwe parange, siwe, Leni, Kenapa Leni, semua? Wen Arias monitor. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang naik siapkan mental ya. Bang Blender mana kaki tidur dia? Asar nggak? Nggak ada bilang tadi. Nggak ada bilang. Kemet. Faizul Rock. Turunkan saya. Saya atas motor ni. Macam mana tu masuk ni? Sorry. Turunkan saya. Iya. Pak ya monitor. Pak ya monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda. Saya Muslim dari Malaysia. Saya nak tanya sikit lah kakak-kakak semua. Itu Yesus dia sendiri yang bunuh diri ataupun dia dibunuh? Dibunuh bang. Dua-duanya bang. Dia bunuh diri dan dia dibunuh. Sebab saya tak faham karena aku katakan dia bunuh diri, dia tahu akan mati. Yang kedua dia dibunuh, dia matinya dengan dibunuh oleh tentara Romawi. Dua-duanya melekat pada dirinya, dibunuh dan bunuh diri. Oh, dibunuh dan bunuh diri. Itu saja yang saya nak tahu. Okey, terima kasih ya. Ya, sama-sama bang. Ya bang. Ada mau disampaikan yang lain bang? Tak ada dah, itu je. Oke, siap. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik ya. Yang Islam boleh naik nggak tante? Boleh tanya nggak? Boleh. Untuk teman-teman Islam yang di bawah silakan ketik atau multi ya. Bang Blender tuh jeda.
Aduh. Iya. Iya, mungkin sini pun udah mau maghrib juga nanti nih. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport Bang Blender, mensupport Bang Zuma, upload Islam lainnya ya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih tidak bosan-bosannya selalu hadir di Kumal-Kumal Upload. Marilah bersama-sama kita ramaikan Kumal-Kumal Upload kita. Jauhi tontonan edis, jauhi tontonan penghujatan kepada baginda Rasulullah kita yang dilakukan oleh umat-umat Kristen. Tante Mika belum ngamuk, belum ini lagi datang bulan, belum bisa ngamuk. Ya buat saudara-saudaraku semuanya terima kasih. Kayaknya kita akan tenggelam rame-rame ini. Itu Mas Yanto. ada tamu tuh tante. Mas Yanto monitor. Duh, Mas Yanto monitor gitu ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Duh, iki mau buka oleh masuk gue malah. G, salam kenal G. Semua. Oke, pencet. Iya. Ya apa? Pak apa jenenge? Tak polo balik ya. Yo, ora apa-apa. G. Masih Islam Kristen? Oh. Mas Yanto. Saya Islam. Oh, oke. Tak turun ayo gak apa-apa. Dilanjutkan yang lintas agamanya. Oke, iya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, koyo sik Islam kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kayaknya bentar lagi kita tumbang rame-rame nih Bang Ton. Iya, apa? Tumbang rame-rame kita di sini. Yang penting mampir bentar ya, nampakin diri. Iya, itu aja. Bagian teman-teman yang di bawah belum follow, yang di atas follow ya, minta tolong ini biar bisa open data, kita bisa buka kamera ya. Yeah. User, izin ya Bang Ton. User monitor. Ya. User. Halo. User. Teriakin dulu baru turun ya. Iya, bentar lagi roboh rame-rame gitu ya. Aku siapkan helm lah daripada Katip kena ini batu-bata nanti. Sabuk pengaman ya. Aku pegangin tante, aku pegangin tante. Iya. Sama Bunda Rama lah di samping Bunda Rama. Bunda Rama. Aja. Ada penghujat di samping aku. Tengok gambar apa dia? Darah Yesus. Marjuki. Deh, Bang Blender kemana? Oi, Marjuki. Halo, Marjuki. Marjuki. Marjuki, jawab kau. Kayak tadi manggilnya Bang Ton. Kayak tadi Bang Ton manggil. Marjuki. Ternyata dia peka dia Bang Ton, peka. Oi, Marjuki. Aku sebelum jatuh sendiri aku bagus kabur lah Bang Ton. Janganlah tante. Assalamualaikum. Biar kita sama-sama nyasar di mana gitu ntar. Oh iya. Bentar di mana? Aku kabur lah Bang Ton, ninggalin aja aku cabut lah. Assalamualaikum. Ih, parah kalian. Kak Kiki, tinggallah kita. Ini Bunda Rahmat mana nih, tidur. Asal jangan nyasar ke room lain aja, room itu. Ini udah detik-detik Ana. Tuh Marzuki. Masih peka dia, masih peka. Dari mana Kak Dinda? Aku ngecas handphone, udah itu ada kegiatan sih yang nggak bisa buka HP, jadi itu dulu fokuslah dulu sama kerjaan kan. Udah agak tenang-tenang baru buka HP. Dari tadi pagi aku udah tahu Bang Juma dia apa, cuman aku stay di bawah karena kan ada bunga-bunga cantik, bagi dong. Terus itu kan aku di bawah aja karena kan Bunda Rama udah momot, udah tuh Kak Natali juga udah momot, ada Bang Temon juga. Jadi aku sama Bang Ali bawah gitu.
Kak Kikinya entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyalakan neraka. Bang Masuri, ada yang mau sampaikan Bang Masuri? Tidak ada yang aku sampaikan. Aku cuma seneng aja denger-denger diskusi sambil cari pengalaman. Oke, iya. Aku juga, Yes, juga seneng debat di Bani Taiping, ya kan? Oh. Biarpun cuma typing, cuman kalau untuk debat secara langsung saya kurang. Blendernya warna ini tenggelam. Ini saya masih kecil. Ya cuman sekedar tahu aja ayat-ayat Bible, ayat-ayat Al-Quran. Iya. Cuman kadang-kadang tuh yang heran saya satu itu loh, apa? Makasih Bang Wong. Umat-umat Kristen tuh kayaknya gimana ya, dibuka wawasannya tuh sangat sulit. Dia orang umat Kristen tuh ya, kebanyakan makan babi Bang, biasa itu. Apakah gitu ya? Ngeyel. Susah untuk mereka Bang, karena mereka udah dikatakan anak binatang Bang, jadi akal dan pikiran mereka udah nggak ada. Yang herannya satu, kadang-kadang mereka tuh disebut kafir dari umat Muslim. Kadang-kadang ada yang marah, ada yang tersinggung. Padahal mereka sendiri menyebut kita ini binatang, domba kan, domba tersesat. Itu apa mereka nggak mikir ya? Lupa mikir. Padahal kata-kata kafir itu kan asal kata dari kafaro, artinya kan tertutup. Tertutup itu artinya tertutup dari kebenaran, tertutup dari agama tersebut. Kan gitu, tertutup artinya kan. Iya, namanya kalimat kafir dari bahasa Indonesia itu kan diserap dari bahasa Arab. Mana ada bahasa Indonesia kafir? Nggak ada. Itu serapan dari bahasa Arab yang artinya tertutup. Kalau bahasa Inggris diartikan dalam disebut yang cover kan tertutup juga sama. Tapi mereka kadang ada yang tersinggung. Jangankan mereka dikatakan kafir Bang, harusnya dikatakan anak domba, harusnya mereka marah. Bahkan Tuhan mereka pun dikatakan anak domba, harusnya mereka marah. Masa dikatakan kafir nggak mau? Lebih mulia panggilan kafir itu daripada panggilan anak domba. Bodoh ya. Lebih mulia menutup diri. Ini mau aja dikatakan anak domba. Capek-capek sekolah tinggi-tinggi masuk gereja anak kambing. Capek-capek masuk ke dilahirkan orang tuanya, berkorbankan darah, meneteskan air mata masuk gereja anak kambing. Makanya mereka lebih betah dikatakan anak kambing daripada anak manusia. Kalau orang Kristen masuk Islam, jatuhnya dari binatang jadi manusia. Tapi kalau orang Islam masuk ke Kristen, dari manusia jadi binatang. Di dalam Islam jelas dikatakan makhluk yang paling mulia ciptaan Allah manusia, yang sempurna manusia. Tiba-tiba di Kristen anak kambing. Inilah kecacatan mereka berpikirnya dan kenyamanan mereka memakan sesuatu yang haram. Lihat, kalau kita menilai apa makanan itu akan menjadi dasar diri kita. Kalau kita makan anjing, makan nggak menutup kemungkinan sifat anjing jadi diri kita. Kalau kita makan babi, nggak menutup kemungkinan babi pun akan jadi sifat kita. Tengok orang itu naik ke komal kejang-kejang, nyerocos nggak bawa data. Dari tadi bahas dibacakan Bibelnya, namun inilah konsep. Ini tenggelam lagi dah, turun naik ya. Inilah kalau konsep Tuhan itu jadi manusia, nggak nyampe akalnya, nggak punya akal jadinya. Betul kata si Paulus, kami bodoh karena Kristus, makanya agama Kristen itu untuk orang bodoh. Gak nyampe akalnya. Dikatakan bodoh mau aja, dikatakan anak domba mau aja.
Udah capek-capek keluar negeri sekolah, ambil gelar MM, masuk gereja anak kambing. Yesus jelas mengatakan, aku utusan, bahkan sampai pun mereka keluar negeri, ya, yang contoh yang tadi, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris dibawanya di sini, bahasa Indonesia aja nggak paham. Makanya mau ku ajak tadi pakai bahasa Yunani tadi. Dan yang kedua, dari mayoritas kita akan bisa menilai apakah ajaran satu agama itu benar. Rata-rata kalau mayoritas Kristen gak ada satupun ajarannya benar. Merugikan umat manusia, merugikan peradaban, itulah Kristen. Tetapi mereka gak mau menerima itu. Kenapa? Akal mereka udah dikatakan dan disugestikan dan dihipnotis masuk ke dalam alam bawah sadar mereka bahwa mereka itu anak domba. Dan hanya anak binatanglah yang tidak ada aturan hidup. Binatang bebas, makan boleh sembarang makan. Aturan tentang kehidupan keselamatan tidak berlaku kepada hewan, hanya kepada manusia. Gak ada aturan hidup yang berlaku kepada umat Kristen. Satupun pengajaran di Kristen yang membawa keselamatan, kemaslahatan bagi umat tidak ada. Malah menyimpang, malah membuat, bukannya memberi solusi, tapi menambah masalah. Inilah ajaran Kristen itu. Penyesatan yang nyata dilakukan oleh umat Kristen, menyamar seperti umat Islam, memurtadkan saudara-saudari kita, berusaha dengan kelicikan, karena mereka dikatakan licik seperti ular. Dan nabi mereka, rasul mereka adalah keturunan ular beludak. Paulus itu penyamar. Datang kepada orang non-Yahudi, dia menyamar sebagai orang non-Yahudi. Datang dia kepada orang Yahudi, dia menyamar jadi orang Yahudi. Datang dia kepada orang Rom, dia menyamar jadi orang Rom. Inilah peniru atau bunglon. Dan ini diikuti oleh umat Kristen di dunia ini. Menyamar sebagai umat-umat yang akan disesatkannya. Datang dia ke orang Islam, nyamar jadi orang Islam. Datang dia ke orang Hindu, nyamar jadi orang Hindu. Makanya konsep di dalam kekristenan ini penipuan semuanya. Ajaran maling, ajaran porno, penipuan. Karena rasul mereka mengajarkan konsep ketuhanan dengan cara dusta dalam segala hal. Seperti yang kubacakan tadi di Filipi 1 nomor 8 sama Roma 3 nomor 7. Inilah yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita telaah sekarang ini, pahami siapa mereka ini. Ini biadab bujang, pembangkang, penyesat. Datang naik mereka ke sini ke atas, mereka sendiri membantah Bibelnya. Makanya betul kata Bang Zuma, musuh terbesar bagi orang Kristen adalah Bibelnya sendiri. Tambah lagi dibaca pula oleh umat Islam, makin kalang kabut. Makanya di dalam gereja itu banyak ayat-ayat yang tidak dibacakan. Banyak ayat-ayat yang tidak dibacakan oleh pendeta. Kenapa? Kalau dibacakan seluruhnya oleh pendeta, kabur jemaat gereja. Dipilah dan dipilih. Mana yang wajib disampaikan? Kasih sesama musuh. Yang kedua, Kejadian 1 nomor 1. Pada mula penciptaan langit dan bumi. Itu aja terus. Padahal banyak ajaran menyimpang. Yesus bukan membawa damai. Yesus memisahkan bapak dari orang tuanya. Bahkan Yesus ingin membunuh orang. Bahkan ajaran-ajaran menyimpang yang dibawa oleh Paulus menyimpang dengan ajaran Yesus yang asli anak Bunda Maria. Inilah penyesatnya Paulus ini. Pangkal bala terjadinya penyesatan besar-besaran di dunia ini dibawa oleh Paulus. Paulus mengklaim dirinya sebagai rasul dengan secara sendiri. Bahkan Paulus mengatakan dia telah menjadi rasul semenjak lahir. Di mana? Di Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu ia
yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kalau seandainya Paulus mengakui dia diangkat menjadi rasul semenjak kandungan ibunya, kenapa Yesus tidak pernah mengenal dia? Kenapa Paulus tidak pernah jadi murid Yesus? Kenapa Paulus tidak pernah satu tempat atau satu pengajaran sama ajaran dengan Yesus? Kalaulah Paulus membawa ajaran Yesus, kenapa Paulus menyimpangkan seluruh ajaran Yesus tidak sejalan? Nah, inilah penyesat ini. Di dalam kekristenan ada nabi palsu, ada Kristus palsu. Dua-duanya ini ada. Inilah skenario iblis tadi, mau menyesatkan umat dunia ini dengan cara membuat sekte agama. Berhasil karena cuma dengan mensekutukan Allah kekal kita di dalam neraka selama-lamanya. Inilah bahayanya. Gitu. Ada yang mau naik atau yang tidak? Silahkan naik. Buat orang-orang umat Kristen yang mau bertanya silahkan ya. Buat teman-teman dibantu tap-tap layarnya. Nah, Yesus pun bukan Tuhan. Banyak ayat-ayat di dalam kekristenan menyatakan Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Yohanes 17:25, Lukas 10:16, Yohanes 3:17. Kenapa Yesus diutus? Yohanes 6 nomor 38, sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Buat apa Yesus diutus? Yohanes 3 nomor 34 jawabannya. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Makanya nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad untuk meramah. Baru bangun memelihara. Kabur. Salam. Saya bukan baru bangun. Tadi lagi nguli. Ngulinya lagi buang Yesus. Yesus kan batu bangunan yang dibuang, nguli. Oh iya. Jadi saya tadi lagi nguli, Yesus, biasalah. Jadi pas lagi nguli, lagi buang batu, susus, dibuang lah. Kalau enggak, keren tadi, keren juga tadi kalau kolaborasi dengan Bang Zuma kan. Cuman nggak bisa, ya. Bapak nanti lanjut, insya Allah nanti ada waktu lagi, gas lagi. Iya. Banyak dapat Bang. Ya batu bangunan Yesus lah, Yesus mana lah. Pakai apa dibuang tadi Bang? Pakai arko nggak? Hah? Pakai arko. Iya, pakai arko dibuang-buang aja sana susah. Kan Yesus batu bangunan yang dibuang kan di kisah para rasul. Ada kan? Ada dalilnya. Iya, sisa batu bangunan. Sisa batu bangunan ada dalilnya, ada. Bukan nggak ada. Ada. Oh berarti Yesus ini bobokkan ya Bang ya? Benar. Lagi bobok. Dia adalah batu bangunan yang dibuang. Nah, jadi angkat buang campakkan sana Wak. itu tadi